Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di acara Lensa Kita. Di studio telah hadir pejabat Bupati Halmahera Tengah, Bapak Ikram Malan Sangaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Kita langsung saja, Pak Bupati. Sejumlah daerah di Provinsi Maluku Utara saat ini memanfaatkan fasilitas pinjaman untuk membangun daerahnya masing-masing, dan akhirnya fasilitas pinjaman itu berujung pada persoalan hukum. Nah, ini yang menarik, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dr. Hendra Karyanga, beliau pengamat atau pakar hukum keuangan negara, mengapresiasi bahwa Kabupaten Halmahera Tengah di tangan Anda membangun kabupaten atau membangun daerah tanpa menggunakan dana pinjaman. Bisa diceritakan seperti apa metode atau konsep pembangunan tanpa pinjaman di Kabupaten Halmahera Tengah? Jadi Halmahera Tengah ini berbeda dengan kabupaten kota di Maluku Utara. Yang pertama, dari aspek sumber daya alam ada 3 dimensi Halmahera Tengah. Ada potensi perikanan kelautan karena dia berada dekat dengan ekoregion yang sama dengan Raja Ampat. Jadi kita punya potensi marine tourism itu tinggi sekali. Tinggal bagaimana kita mengelola. Kemudian dari perikanan dia ada di WPP 715, yaitu Laut Halmahera, dan di situ potensi perikanan tuna sangat tinggi. Nah, itu dari dimensi ruang laut. Kemudian dimensi darat, di atas lahan darat itu ada pertanian dan perkebunan. Kemudian di dimensi di bawah lahan darat itu ada sumber daya mineral. Jadi lengkap. Halmahera Tengah ini ada 3 dimensi. Nah, bagaimana mengelola 3 dimensi ini menjadi satu lingkungan yang strategis. Nah, karena itu saya terima kasih sekali pada saat saya masuk ke Halmahera Tengah, tepatnya tanggal 26 Desember 2022, tidak ada hutang. Maksudnya tidak ada pinjaman. Nah, biasanya daerah itu ada pinjaman dari PT SME. Bagaimana daerah memanfaatkan pinjaman PT SME untuk mendorong percepatan investasi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID. Nah, sementara di Halmahera Tengah tidak ditemukan adanya pinjaman. Tetapi kita saat itu defisit 488 miliar. Nah, 488 miliar itu terdiri dari 360 miliar adalah hutang bawaan dari 2017 sampai 2022. Nah, kemudian berarti pemerintahan yang kemarin ya? Ya, termasuk sebelumnya itu ada hutang. Ada hutang 360 miliar. Nah, dari 488 miliar tersebut, 360 adalah utang luncuran dari 2017 ke bawah sampai 2023. Nah, kita juga karena defisit, target PAD itu tinggi sekali. Target PAD itu 300 miliar. Sebenarnya menurut saya tidak masalah. Tapi sumber-sumber PAD ini yang setelah saya cermati, wah, ini nggak mungkin. Kemudian saya exercise di beberapa tahun sebelumnya, ini juga tidak tercapai. Maka di APBD perubahan saya cermati. Itu saya cermati, saya dapatkan perjalanan dinas sekitar 184 miliar. Uang makan pegawai 84 miliar. Nah, artinya bahwa losis penganggaran itu sangat besar. Nah, kalau ini kita efisiensikan, maka ada program-program prioritas yang langsung ke masyarakat. Kenapa? Karena saya buat 3 skema. Jadi skema DAU, kemudian jadi dana APBD itu kan antara belanja dan
pendapatan itu hampir semuanya ada di transfer. Iya, Kekuatannya di dana transfer Transfer. pusat. Nah, itu tidak bagus bagi fiskal daerah. Maka saya buat satu skenario DAU itu untuk pembiayaan operasional. Kemudian DAK. DAK itu ada untuk pembangunan infrastruktur dan juga untuk dukungan bagi kesehatan non infrastruktur. Nah, kemudian dana transfer. Dana transfer ini saya DBH. DBH. DBH Dana bagi hasil. sekitar 700 miliar. Saya skenariokan juga. Saya split 2. Yang satu untuk insentif ke masyarakat, yang satu lagi untuk dukungan infrastruktur. Nah, jadi bukan berarti bahwa besar anggaran itu menjadi suatu prioritas. Tapi bagaimana pemanfaatan anggaran itu jadi prioritas. Iya, iya. Sasarannya. Sasaran. Jadi alokasi anggaran yang begitu besar. Kalau tidak tepat sasaran, itu bias. Jadi berbicara anggaran itu kan pasti ada 2 istilah kan, efisiensi dan efektivitas. Iya. Mungkin itu yang langkah ini yang dilakukan oleh Iya, Pak Bupati sendiri. jadi saya exercise 184 miliar perjalanan dinas itu saya telah, kemudian uang makan 84 miliar. Itu juga saya buat saving. Saya buat skema-skema prioritas dengan 5 prioritas. Iya, iya. Jadi prioritas pertama adalah pengentasan kemiskinan, kemudian pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ekonomi dan UMKM serta lingkungan hidup. Nah, karena memang 5 prioritas itu adalah isu utama. Iya, iya. Yang Dan ada, itu kondisi real juga yang seharusnya di-cover dalam APBD demi untuk pemulihan ekonomi dan pemulihan secara masyarakat di Kalimantan Tengah. Nah, jadi saya tidak mau pertumbuhan ekonomi itu hanya tumbuh akibat sektor pertambangan. Nah, padahal sektor-sektor lainnya yang tadi saya bilang potensi sumber daya 3 dimensi. Iya, iya. Termasuk kelautan. Itu yang harus kita dorong. Nah, kemudian semua skema itu 160 miliar saya gunakan untuk membayar hutang luncuran. Kemudian saya skema lagi, saya gunakan 120 miliar untuk kembali ke masyarakat. Nah, karena di APBD Halmahera Tengah itu kekuatannya ada di DBH. Iya. Nah, DBH itulah. Berarti kalau DBH bermasalah pasti juga APBD juga Halmahera Tengah akan bermasalah. Jadi dalam jangka panjang kalau kita hanya bertumpu pada DBH itu fiskal kurang bagus. Iya, iya. Dan untuk mempersiapkan jangka panjang, saya harus menyiapkan masyarakat. Iya. Nah, jadi jangan sampai kita DBH-nya besar setiap tahun kita nggak. Tapi waktu itu setelah Pak Bupati dilantik dan dipercaya sebagai orang nomor 1 di Halmahera Tengah saat itu, kalau misalnya ada enggak pemikiran kalau misalnya DBH ada bermasalah misalnya, ada enggak pemikiran untuk alternatifnya harus dana pinjaman, ditanggulangi oleh dana pinjaman untuk membangun infrastruktur atau program-program yang ada di Pak Bupati? Saya tidak mungkin mengajukan pinjaman. Iya. Bahkan tapi dulu sempat terbersit nggak? Tidak pernah. Karena saya tahu bagaimana mengelola keuangan rumah tangga kalau ada pinjaman atau kredit itu ngos-ngosan itu. Jadi 1,7 triliun itu saya skema-skema setelah semuanya saya lakukan exercise. Saya menelaah langsung RK setiap OPD itu saya menelaah dan saya panggil masing-masing OPD. Kemudian saya tanya ini untuk apa, ini untuk apa. Iya. Nah, saya bentuk tim inventarisasi dan identifikasi permasalahan kemiskinan. Jadi 14 kriteria kemiskinan saya tempel di depan pegawai, depan OPD, dan saya tanya satu-satu. Kita temukan benar data dari statistik 12% atau 6.974 penduduk miskin itu benar, bahkan lebih kalau hasil identifikasi kita. Iya. Bahkan lebih. Dari situ mulai saya skemakan 100 miliar sekian untuk penanganan kemiskinan. 105 miliar ya. Ya, kemudian pendidikan, kesehatan
ekonomi dan UMKM serta lingkungan hidup. Jadi apa yang kita kerjakan hanya 5 prioritas itu. Nah, di dalam ekonomi dan UMKM itu termasuk infrastruktur. Ya, Pak Bupati, ini menarik juga ini. Di saat Pak Bupati Bagulanti kan angka kemiskinan itu ada 12%. Sekarang setelah diefisiensi dan diefektifkan atau diaplikasikan 5 program tadi itu, ada nggak efek daripada pemulihan ekonomi atau penekanan angka kemiskinan di Halmahera Tengah dengan Ada. program-program tadi? Jadi kita menunggu evaluasi di 2024. Ya. Karena penurunan itu pada bulan April setelah kita buat prioritas pertama untuk kesehatan, memberikan insentif kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Per bulan itu 1 juta. Itu luar biasa itu. Setelah kita intervensi, kemudian bansos juga semuanya kita intervensi, terjadi penurunan. Dan terakhir bukan cuma ibu hamil, informasi juga yang saya dapat, benar nggak sampai diintervensi diberi insentif kepada lansia juga, benar Ya, Pak Bupati? itu rencana ini nanti dilaksanakan Di 2024. Iya, iya. Nah, kemudian setelah kita memberikan insentif kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan mulai kita bangun kekuatan pertanian di desa, maka itu sudah berkurang dari 12% menjadi 11,74%. Menurut saya itu hanya kecil saja karena evaluasinya di bulan April. Pak Bupati, untuk target sendiri untuk angka kemiskinan di 2004, Pak Bupati? Saya yakin itu 1 digit 5%. Bisa 5% ya. Lebih, bisa kurang dari 4 atau 3%. Mengapa Anda begitu optimis bisa capai 5%? Jadi berdasarkan penetapan dari Badan Pusat Statistik, itu ada 14 kriteria kemiskinan. Waktu saya masuk, saya tanya, Anda ngerti nggak tentang 14 kriteria kemiskinan? Iya. Banyak yang tidak paham. Nah, kalau mereka paham, saya kira cepat sekali kita. Nah, begitu ini di APBD perubahan, insentif ibu hamil, ibu menyusui saya perpanjang, kemudian bebas biaya rumah sakit mulai dari puskesmas sampai rujukan. Jadi pengobatan di puskesmas, di RSUD itu semuanya bebas. Dan Pak Bupati, ini menarik. Saya cover kegiatan Pak Bupati itu Pak Bupati langsung terjun ke TKP atau cek langsung ke lapangan itu. Ya, saya tidak mempercayai data. Dan saya tidak biasa mendapat laporan yang hanya bersifat narasi. Iya, iya. Saya tidak mau ada cerita. Saya mau berapa, apa yang harus dilakukan. Fakta. Fakta. Makanya pada saat saya membentukkan tim pengendalian kemiskinan, banyak sekali kita temukan. Dan disitulah teman-teman OPD dan para pegawai memahami bahwa sebetulnya apa yang ada saat ini di Halmahera Tengah. Dan kemungkinan besar dalam kurun waktu 1 tahun ini sudah hampir seluruh desa ya semua dikunjungi. 72 desa. Semua Clear, clear. selesai. Dan saya membangun 1.552 unit rumah layak huni, termasuk rehabnya.